Tentunya kalau ada janda seperti ini dan ternyata pilihan gadisnya tidak seperti itu, tidak bertakwa kepada Allah, bagaimana? Janda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pos 1 Podcast Santai bareng Ustadz. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih seputar dengan pembahasan terkait calon pasangan. Nah, untuk malam ini nih, khusus malam ini kita akan membahas terkait yang cukup fenomenal dan penuh kontroversi, yaitu gadis atau janda. Nah, pada malam kali ini insyaallah kita masih dibersamai dengan beliau Al-Ustadz Ferry Ansar BA Hafizallahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sepertinya beliau lebih bersemangat ini malam ini dari episode sebelumnya ini. Karena mendengar judulnya itu saya, Masya Allah, pesan sekali judulnya Ustadz. Nah, oke lah Ustadz, kita langsung judulnya aja. Mengerikan sekali. Masya Allah, makanya Ustadz penuh kontroversi ini sebenarnya. Oke, baik, langsung kita masukkan saja nih Ustadz ya ke pembahasan yang pertama nih Ustadz. Nah, begini, mungkin untuk para jomblo nih mungkin Ustadz, orang yang masih bujangan lah katakan seperti itu kan Ustadz ya. Nah, itu mungkin dia dihadapi dengan kasus ada 2 CV nih misalnya Ustadz ya. Yang satu masih seorang gadis, yang satu masih seorang janda. Tapi kalau dalam artian keinginan ini mungkin Ustadz ya, mungkin dia lebih cenderung untuk kepada janda nih misalnya Ustadz. Nah, yang ingin Anda tanyakan ini Ustadz, bagaimana sih kriteria seorang janda ini yang masih bisa dibilang layak atau dibilang ya cukup lah untuk dinikahi oleh seorang yang masih bujangan? Nah gitu Ustadz, gimana Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tentunya pemuda itu bersyukur dia masih bisa memilih ya gadis atau janda. Yang dikhawatirkan adalah kedua-duanya tak mau sama dia. Yang janda tak mau, yang gadis apalagi gitu ya. Nah, tentunya ya kembali kepada kebutuhan pemuda tersebut ya. Kalau dia pilih gadis, ya kira-kira apa keuntungan untuk dirinya, dan kalau dia pilih janda, apa pula keuntungan dirinya. Nah, tentunya kalau ditanyakan mana yang lebih utama, gadis atau janda, banyak riwayat Nabi SAW ya, seperti satu di antara cerita Jabir bin Abdullah ketika ditanya apakah engkau sudah menikah, apa jawaban Jabir? Sudah ya Rasulullah. Ini kisah ma'ruf ketika pulang dari perang ya, ketika unta Jabir itu berhenti dia sehingga terlambat dari rombongan. Nabi SAW bertanya, apakah engkau sudah menikah? Dia mengatakan sudah. Gadis atau janda? Jadi ungkapan gadis atau janda ini sudah ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Ini artinya apa? Rasulullah juga memperhatikan sahabatnya. Jadi antum juga jangan terlalu kecil hati ketika ditanya kau sudah menikah atau belum. Karena Nabi SAW juga sering bertanya kepada sahabatnya, udah menikah belum gitu ya. Kenapa bisa jadi ketika ditanya ada pasangan calon yang sesuai untuk yang ditanya. Seperti itu. Jadi jangan kecil hati ya. Ketika ditanya langsung merajuk, besok nggak mau lagi datang kajian. Pagi udah umur segini saat ditanya, aduh. Iya. Nah, kembali lagi kepada cerita Jabir. Jabir mengatakan janda ya Rasulullah. Kok janda gitu lah ya. Kenapa janda? Tentunya ada alasan kenapa janda. Bukan dengan seorang gadis bisa engkau bermain dengannya, tula ibuha wa tula ibuka. Yang kau bisa bermain-main dengannya dan dia juga bisa bermain-main denganmu. Artinya apa? Tentunya kalau sama-sama belum pernah menikah ya, tentu di sana ada hal-hal yang sama-sama belum pernah memiliki pengalaman. Ya, artinya bermain-main itu lebih condong berbeda dengan janda. Tentunya Jabir di sini memiliki alasan. Ya, kenapa? Karena adiknya itu banyak, adik perempuan itu banyak karena orang tuanya meninggal. Ya, sehingga tujuan dia menikahi janda itu agar janda ini bisa membantu dia untuk mengurus adik-adiknya. Kalau seandainya dia cari gadis, ya bertengkar nanti adik sama dia, adik dengan istrinya. Tentunya ada maslahat di sana. Kalau memang maslahatnya lebih besar, manfaatnya menikahi janda, maka nikahi janda.
Ya, namun jika dia memandang menikahi wanita ya, bikr atau perawan itu lebih besar lebih besar keutamaannya, maka nikahi yang bikr. Ya, tentunya semua kembali apakah wanita yang akan dinikahi ini bertakwa kepada Allah atau tidak. Balik lagi ke agama ya Ustaz. Kembali lagi kepada agama. Ya, taribat yadak. Engkau akan beruntung dengan hal itu. Ya, kembali apakah dia seorang janda yang memang bisa membawa dia ke surga. Ya. Nah, tentunya bagi mereka yang janda agar termasuk bagian dari orang-orang yang dipilih oleh para pemuda baik yang belum pernah menikah ataupun para duda yang sudah pernah menikah, maka berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik agar dia tersatu di antara pilihan dari orang-orang yang akan mencari calon istri. Kenapa? Karena mereka akan melihat ketakwaannya. Nah, jadi mau dia tuh gadis atau janda, tetap yang kita lihat adalah agamanya. Nah, berkata para ulama, ya, ahli fikih mengatakan al-bikr aula. Ya, perawan itu atau gadis itu lebih utama daripada janda. Kecuali kalau ada uzur di sana, kecuali ada alasan tertentu untuk menikahi janda, maka nikahilah janda. Nah, karena ketika seorang menikahi janda, utamanya besar. As-sa'i, ya, orang yang menjaga al-armalah wal masakin, yang menjaga janda, mengurus janda, mengurus orang-orang miskin, seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, bahkan di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan Imam Muslim, bagaikan puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Keutamaannya besar. Besar sekali besar keutamaannya. Nah, besar keutamaan. Oleh karena itu, kalaupun memang pilihannya seorang janda, tetap cari janda yang bertakwa kepada Allah, yang menjaga hartanya ketika dia tidak di rumah dan menjaga kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau ada janda seperti ini dan ternyata pilihan gadisnya tidak seperti itu, tidak bertakwa kepada Allah, bagaimana? Janda. Itu dia. Teh, silakan kalau itu memang pilihan antum. Teh. Tafadhol. Insyaallah. Nah, Ustaz. Waduh, ini semakin bersemangat ya, Ustaz. Tafadhol. Oke, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Nah, ini tadi mungkin kan beliau sudah antum sudah memberikan pemaparan nih terkait keutamaannya. Nah, ini Ustaz, untuk kasusnya nih ada dua orang janda nih Ustaz. Yang satu janda tersebut sudah memiliki seorang anak atau sudah memiliki anak gitu Ustaz. Nah, yang satu belum mempunyai anak. Nah, dari segi ini mana yang paling utama, Ustaz? Yang penting antum ketahui sebelum menikahi mereka, antum pula ya, mereka lah gitu ya. Pastikan dulu dia betul-betul janda atau tidak. Betul. Nah, ini punya anak atau tidak punya anak, tahu dia punya suami, itu masalah kan? Punya anak nggak masalah, dan yang nggak punya anak juga tidak masalah. Dan juga dilihat kenapa dia janda. Ya, apakah karena meninggal suaminya atau karena perceraian, dan perceraian juga untuk cari tahu karena apa, karena gitu, apa juga. Nah, itulah ta'aruf, ya, mengenal calon istri. Jangan ambil begitu saja. Sikat ya, sudah lihat wajahnya, ya memukau, udah langsung diambil, tidak. Perhatikan dulu, ya. Kalau dia punya anak tentunya, ya, keutamaannya sebagaimana kita sebutkan tadi, yang menjaga janda, sa'i, ya, al-armalah, kemudian wal masakin, ya, mengurus anak-anak miskin, tentunya anak-anak yang dibawa dia yang seharusnya mendapatkan nafkah dari ayahnya tidak mendapatkan nafkah lagi. Nah, mereka lah yang akan menikahi itu yang akan memberikan nafkah. Maka keutamaannya dia mengurus janda dan mengurus anak-anak miskin, anak-anak yatim. Ya, seperti berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ya, berjihad di jalan Allah dan bagaikan puasa di siang hari atau sholat di malam hari. Nah, ketika dia tidak punya anak, juga antum melihat, karena satu di antara sifat wanita yang perlu dicari atau sifat seorang laki-laki yang perlu dicari, sebagaimana kita sebutkan kemarin, adalah yang tidak mandul. Atas dasar apa dia? Ya, ini bercerai, mungkin karena mandul dan sebagainya. Nah, tujuan antum menikah apa? Ya, jadi tidak sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan mungkin dia sudah punya anak atau tidak. Namun di sana ada keutamaan jika dia punya anak. Ya, karena antum akan mengurus yakni dua makhluk yang memiliki status yang berbeda. Satu seorang janda, satu anak yatim. Keutamaannya besar. Nah, seperti itu.
Masya Allah. Ini anak minum dulu. Iya. Mungkin gemeter anak. Iya. Masya Allah. Nah, ini yang selanjutnya nih Ustadz nih. Nah, apakah boleh nih seorang janda? Ini kasusnya nih Ustadz nih biasanya terjadi di lokasi-lokasi yang baru terjadi seperti bencana alam atau mungkin ya contohnya tsunami Ustadz kemarin tuh kan misalnya. Nah, terus ada beberapa ikhwan-ikhwan kita yang menjadi seorang relawan di sana. Yang pastinya di sana pasti ada lah sedikit kasus terkait seorang wanita yang ditinggalkan suaminya karena mungkin suaminya menjadi korban jiwa dalam bencana tersebut. Nah, jadi mereka kadang-kadang sering nih bergetar hati mereka itu Ustadz kan karena banyaknya seorang janda di sana yang akibat ditinggal suami karena meninggal akibat bencana. Nah, jadi istilahnya mereka niat untuk menikahi seorang janda tersebut ingin untuk menolong mereka Ustadz. Nah, ini bagaimana nih kasusnya Ustadz? Baik, tentunya ini keutamaan yang besar. Tentunya dia juga harus perhatikan ya apakah dia sudah menikah atau belum. Ya, mungkin ada ungkapan yang ini sebenarnya ungkapan-ungkapan ini lahir karena mungkin kekecewaan bagi mereka yang di ta'adud. Mungkin nanti ke depan kita akan bicara tentang ta'adud. Ya, mungkin ya jangan sempat menikahi janda lalu menjandakan istri. Nah, ini tentunya hal yang perlu dipertimbangkan matang-matang. Karena apa? Karena janda yang dia nikahi itu, ya, yang dia belum ada apa-apa di sana, dia tidak memiliki anak dari keturunannya. Adapun ketika dia menjandakan istrinya, di sana ada anaknya, ada orang-orang yang wajib diberi nafkah olehnya. Nah, tentunya ya, dalam masalah ini sebagaimana kita katakan tadi, hadis Nabi SAW, ya Nabi SAW bersabda, sa'i alal amarah wal masakin, orang yang menjaga janda dan anak-anak miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa kal ladzi yasumu an-nahara wa yaqumu al-lail, seperti orang yang berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Nah, ya nih tentunya kalau memang dia jelas-jelas sudah janda dan memang tidak ada hal-hal yang menghalangi antum untuk menikahinya, maka nikahi. Ya, jangan pula berharap wanita yang masih punya suami menjadi janda. Ini masalah. Betul. Ya, atau mendorong dia untuk menjandahkan dirinya. Ya, ini artinya minta khulu nanti kepada suaminya dan dia tidak akan mencium bau surga. Ya, bagi wanita yang meminta cerai kepada suami yang tidak ada alasan secara syar'i, maka dia tidak mencium baunya surga. Masya Allah. Ya, oleh karenanya jangan pula berharap ya janda yang masih memiliki suami. Jangan sempat ungkapan-ungkapan kutunggu jandamu, itu hal-hal yang ini bahaya Ustaz ya. Bahaya. Enggak menikah dia. Sampai kapan? Tunggu dia jadi janda dulu. Kasihan. Ya, dunia ini tidak selebar daun kelor. Ya, luas bumi dunia ini. Kalaupun seandainya dia tidak dapat kita miliki, maka ambillah pepatah orang-orang tua kita dulu, mati satu, tumbuh 1000. Enggak jadi sama dia, cari yang lain. Ya, jangan sempat tunggu dia janda. Dia janda nanti umur 65 sih mau untuk menikahinya. Ya, kembali kepada pertanyaan antum tadi. Nah, ini sesuatu yang Masya Allah yang sangat besar manfaatnya jika memang orang tersebut menikahinya ingin benar-benar menolongnya. Maka dia masuk ke dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Dia seperti orang berjihad di jalan Allah, kemudian dia seperti orang yang berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Ya, intinya dalam mencari pasangan, ya baik itu gadis ataupun janda, ya tidak ada yang bertakwa. Namun ingat, ada janda secara syar'i, ada janda yang tidak secara syar'i. Artinya apa? Ada janda, dia janda karena pernikahan. Nah, tentunya ini baik. Ada janda yang belum menikah, ada janda dia. Ini bahaya. Statusnya gadis. Ya, di KTP statusnya gadis, tapi dia sebenarnya sudah janda. Ini sesuatu yang antum harus berhati-hati. Betul. Jangan sempat mendapatkan seorang gadis ternyata dia sudah menjadi janda. Ya, mana lebih bagus status janda secara syar'i atau janda yang enggak jelas? Tahu-tahu dia sudah janda. Nah, inti dari pembahasan ini adalah cari yang bertakwa kepada Allah. Ya, bisa jadi ya walaupun dia seorang janda, dia lebih dekat ya di sisi Allah daripada seorang gadis di antara pilihan-pilihan para pemuda. Nah, nah,
kepada pemirsa sekalian mungkin yang masih ragu-ragu nih, atau mungkin kayak merasa aduh seperti ada keanehan nih Ustaz nih, aduh kalau saya sama janda nanti apa kata orang gitu kan Ustaz kan. Nah mungkin setelah antum paparkan tadi, semoga pemirsa sekalian semakin yakin nih Ustaz nih. Kalau kita mengikuti apa kata orang, ya nggak akan mungkin semua manusia itu ridho seluruhnya kepada kita. Pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Selalu, tinggal kita pilih. Kalau sesuatu yang mereka pro karena kebaikan kita, lanjutkan. Kalau mereka pro karena kemaksiatan kita, baru kita tinggalkan itu. Betul. Ya, jadi jangan takut. Ya, yang bermasalah adalah tidak ada pilihan. Jadi gadis pun tak mau, janda pun tak mau. Jomblo seumur hidup. Nah, ini yang perlu diruqyah mungkin ya. Nah, Masya Allah. Semoga nih teman-teman nih dari percakapan kita, dari perbincangan kita malam ini, teman-teman dapat gambaran nih untuk kedepannya. Nah, untuk hari itu sepertinya cukup Ustadz untuk malam ini pembahasan kita. Cukup dulu, khawatir nanti antum tertarik dengan janda. Itu dia Ustadz. Khawatirnya itu Ustadz. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ikuti terus updatean kita melalui episode-episode selanjutnya di akun channel YouTube kita di SNTV dan di SoundCloud kita di SNTV. Terus ikutin update kita. Sekian apa yang bisa kita sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Nah.